Sebagai media publik milik bangsa yang bertanggung jawab dalam memberikan informasi dan edukasi politik yang sehat, RRI menggelar Gerakan Cerdas Memilih. Gerakan Cerdas Memilih menyajikan format variety show, kolaborasi hiburan, diselingi obrolan santai terkait edukasi, informasi politik berkualitas, proporsional, adil untuk pemilu damai, sejuk, demokratis di kalangan pemilih pemula, perempuan, dan disabilitas dapat tersampaikan agar menumbuhkan kepedulian, keterbukaan, dan pemahaman terhadap kondisi sosial masyarakat untuk membangkitkan insan politik yang santun, etika politik, serta tanggung jawab politik menuju pemilih cerdas. Disiarkan langsung dari Aula Gedung E Lantai 4 Universitas Muhammadiyah Kendari. Inilah Gerakan Cerdas Memilih menuju pemilih cerdas. Sebuah lagu yang ku nyanyikan tentang dirimu. Seperti kemarin kamu hanya lemparkan senyum, lalu pergi begitu saja bagai pesawat tempur. Hei kau yang manis, singgahlah dan ikut bernyanyi. Sebentar saja nona, sebentar saja, hanya sebentar. Rayuan mautku tak membuatmu jadi galau. Bagai seorang diploma unggul engkau mengelah. Kalau saja aku bukanlah penganggur, sudah ku pacari kau. Jangan bilang tidak, bilang saja iya. Ia lebih baik daripada kau menangis. Penguasa, penguasa, berilah hambamu uang. Beri hamba uang, beri hamba uang. Penguasa, penguasa, berilah hambamu uang. Beri hamba uang, beri hamba uang, beri hamba uang, beri hamba uang. Oh ya, andai kata dunia tak punya tentara, tentu tak ada perang yang banyak makan biaya. Oh ya, andai kata dana perang buat diriku, tentu kau mau singgah, bukan cuma tersenyum. Kalau hanya senyum yang engkau berikan, lu pun tersenyum. Singgahlah sayangku, pesawat tempurku mendarat mulus di dalam sanubariku. Penguasa, penguasa, berilah hambamu uang. Beri hamba uang, beri hamba uang. Penguasa, penguasa, berilah hambamu uang. Beri hamba uang, beri hamba uang, beri hamba uang, beri hamba uang.
Selanjutnya, kita sambut pembawa acara kita, Bayu Firmansah dan Dewi Indahyanti. Selamat siang. Yang dengar suara saya, yang orangnya cakep dan manis, lambaikan tangan dong. Yeay. Sorry ya, Wi, saya bukan cakep manis, saya lebih Lalu ke arah, apa? lebih ke arah eksotik saya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, by the way siang ya. Karena mungkin kita ada di salah satu tempat yang megah kalau menurut saya begitu ya. Di Iya. lantai 4 Universitas Muhammadiyah Kendari. Boleh tepuk tangan yang ada di sini. Jadi enggak kelihatan kalau di luar, ternyata sudah siang. Benar, tapi walaupun sekarang sudah siang Bayu, semangatnya tuh tetap semangat pagi. Jadi kalau ditanya selamat siang, jawabnya pagi. Tuh selalunya beda kayaknya. Saya pamit ya. duluan lah kalau gitu ya. Oke, saya mau ingin dengar dulu mungkin kita coba cari tahu. Karena Iya. selain dengan nanti narasumber yang akan ngobrol sama kita. Iya. Juga teman-teman dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kendari. Yang ini dari fakultas mana? Ini yang depan sini? FKIP. Sedikit ya kayaknya ya. Oh, nggak terdengaran kayaknya soalnya. Boleh sekali lagi dari fakultas mana? FKIP. Oke. Yang di belakang sana, adik-adik mahasiswa juga dari universitas mana? Yang baju hijau nih, baju hijau. Jurusan apa nih? Fakultas Agama Islam, sendiri. Suaranya dong. Boleh dong. 6.000 lebih kayaknya tadi ya. Cukupkanlah 7.000 ya. Ini nih, yang di sini nih, yang di tengah, dari fakultas mana? FKIP juga? FKIP, Fakultas Agama Islam. Ada lagi yang lain dari fakultas mana? Tuh ada yang angkat tangan tuh di belakang. Ah, ibu ini kayak dari Bulog kayaknya ini ya. Bukan ya? Dari mana? Dari fakultas mana? FISIP. Ya, Ada itulah ya. hukum juga. Permisi Bayu, Hah? Anda dosen di sini? Mengabsen ya? Enggak. Saya ini nanti, adalah. Apa dong? Ya. Oke, dari berbagai fakultas ada di sini dan yang pasti semangat yang luar biasa untuk kita bersama-sama ada di Gerakan Cerdas Memilih menuju Pemilih Cerdas. Boleh kita rame-rame ya, kalau kita Boleh bilang dong. menuju Gerakan Cerdas Memilih, sama-sama kita teriakan menuju pemilih cerdas. Oke ya? Iya, jadi kalau misalnya kita menyuarakan Gerakan Cerdas Memilih, nanti teman-teman jawabnya menuju pemilih cerdas. Yuk, coba dites Wi, sekali lagi. Oke, kita mulai ya. Gerakan Cerdas Memilih. Gerakan Cerdas Memilih. Luar Oke. biasa suaranya, semangatnya. Thank you ya kalau begitu. Nah, sebelum kita lanjut nanti ngobrol dengan siapa aja di sini, kita dengarkan dan saksikan dulu yang satu ini. Baru pertama kali nyoblos, masa udah golput? Cuak! Ngakunya setia, masa milih pemimpin satu aja nggak bisa? Cuak! Katanya mau pemimpin yang baik, tapi kok golput? Cuak! Katanya anak party, tapi kok nggak ikut pesta demokrasi? Cuak! Yeay, kalau dia boleh bilang sih, katanya anak gaul mendengarkan RRI, tapi belum apa? download RRI Playgo. Cuak. Saya nggak siap lagi yang beginian. Ya biasalah ya kan, nggak selamanya tukang cukur itu mencukur ya kan. Iya. Oke lah kalau begitu tanpa berlama-lama saya mau langsung ajak ngobrol nanti. Tapi sebelumnya Wi, nanti yang mendengarkan kita di 90.8 itu bisa ikut melalui kanal mana saja? Benar, jadi nanti pendengar bisa mendengarkan di 90.8 yang ada di sini juga dapat menyaksikan via YouTube kita ya. Nanti bisa follow juga Instagram kita dan juga Facebook, juga TikTok RRI Pro 2 Kendari 2-nya angka. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Playgo untuk bisa mendengarkan siaran RRI. Sudah download aplikasi RRI Playgo? Sudah download RRI Playgo? Udah download belum?
Itu kalau Ada bilangnya yang jawab on ada the yang way. sudah, ada yang jawab gitu. Ya agak abu-abu lah gitu ya kan. Iya. Yang penting nanti Februari jangan golput, itu aja lah pokoknya ya. Benar, dan jangan lupa juga bisa bergabung via WhatsApp kita di 0852 4177788808. Jadi bisa WhatsApp di 0852 41777788808. Di sepanjang acara ini nanti boleh yang punya pertanyaan atau mau share atau mau kasih komentarnya bisa via WhatsApp atau bisa chat juga melalui aplikasi RRI Playgo. Karena aplikasi RRI Playgo sekarang sudah bisa interaktif kepada penyiar ataupun juga sesama pendengar. Jangan lupa bikin akunnya Bayu. Yes, oke lah kalau begitu ya. Sekarang saya mau ngobrol-ngobrol juga dengan nanti yang akan ngobrol-ngobrol sama kita semua di sini. Baik, silahkan Bayu. Saya perkenalkan yang pertama, kreatif trainer, juga mungkin kalau saya lebih familiar sebutnya salah satu Master of Ceremony kondang di Sulawesi Tenggara begitu ya. Iya. Saya undang Zainal Zurianto SPDM HUM atau yang lebih kita kenal dengan Inal Tora. Saya undang juga berikutnya Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Kendari Pak Mustam SPMM. Dan yang berikutnya, karena kalau kita mau ngobrol masalah pemilu ataupun pesta demokrasi, tidak abdul rasanya kalau tidak ada core bisnisnya di situ ya. Langsung saya undang ini dari teman-teman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Pak Amiruddin SPT. Nah, saya mau ngobrol nanti. Yang di sini pun juga bisa ikut ngobrol sama mereka. Tapi kita bikin dulu suasana ini apa ya? Suasana yang syahdu ini rileks agar kemudian kekerabatan kita dan juga ini bisa pada goalnya nanti untuk suksesi Pesta Demokrasi 2024 ataupun Pilkada di akhir 2024. Kita break sejenak, saya hadirkan persembahan dari Make Happy Band. Pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari teman, keluarlah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Waktu ke waktu perlahan ku rakit egoku, merangkul orang-orang yang mulai sejiwa denganku. Kebeeman membukakan jalan mencari teman, bergeraklah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini
insan bukan seekor sapi sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Diam dan mati milik dia yang tak bisa berdiri. Kakinya sendiri sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi, tanamkan pesanku agar tak keliru, bekerja bersama hati. Cerdas Memilih RRI menuju pemilih cerdas. Edukasi dan informasi politik berkualitas, proporsional, adil untuk pemilu damai, sejuk, dan demokratis. Gerakan Cerdas Memilih RRI menuju pemilih cerdas. Belum lama ini dari Komisi Pemilihan Umum tingkat pusat begitu merilis kemudian mengenai DPT, angkanya lumayan itu hampir 205 juta. Ya, itu untuk seluruh Indonesia, termasuk pula dari WNI yang ada di luar negeri. Nah, eskalasi itu angkanya itu bahkan hampir menyentuh keseluruhan jumlah penduduk Indonesia yang 270 juta yang kurang lebih demikian begitu ya. Saya menginginkan begitu ya, bahwa dari angka tersebut bagaimana bisa setengah atau 3/4-nya yang lebih ke arah kedewasaan social society dalam berdemokrasi, dalam artian membentuk bagaimana negara ini dari segi memilih pemimpinnya. Saya mau ke Kak Inal terlebih dahulu nih, Kak Inal Tora. Juga sebagai salah satu pemilih cerdas di Sultra, juga yang sering tampil begitu ya di hadapan publik. Apa sih mungkin berbagi tips-tips dalam memilih itu, bagaimana kemudian agar teman-teman mahasiswa juga dalam satu irama menuju ke pemilih yang cerdas, Kak Inal. Ya, baik. Selamat pagi menjelang siang, mohon izin dari KPU Provinsi dan juga tuan rumah Universitas Muhammadiyah yang sudah beri tempat terbaik untuk mahasiswa dan RRI untuk sosialisasi gerakan cerdas memilih. Kalau saya pribadi, ini dari sudut pandang anak muda, melihat bahwa cukup mencengangkan data yang di update terakhir oleh KPU, 204.800 sekian itu adalah daftar DPT tetap kita. Dan balancingnya perempuan laki-laki itu hampir 50-50. Nah, tapi fun fact-nya adalah 108 juta itu adalah pemilih di bawah usia 40 tahun. Artinya generasi Z, generasi milenial. Teman-teman ini masuk di generasi apa? Z atau milenial? Ada yang tahu bedanya? Generasi Z itu tahun berapa, milenial tahun berapa? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Ada, tapi sebenarnya mereka lebih memilih diam kayaknya Pak Wery ya, gitu ya. Ya maksudnya kita saja tidak bisa tahu kelompok kita ini Z atau milenial ya. Kalau jadi milenial itu dia 81 sampai 96 lah. Usia 24 sampai 30-an. Ya, berarti saya masuk di milenial. Kalau saya Gen Z kayaknya Kak Inal. Kalau kita kolonial. Berarti teman-teman ini yang lahir 97 ke atas sampai 2012 itu masuk generasi milenial, generasi Z. Nah, itu luar biasa. Dan fakta pemilu 2024 itu adalah rata-rata yang akan memilih itu rata-rata banyak pemilih baru. Saya sempat ngobrol sama Pak Amiruddin tadi bahwa ini luar biasa. Kalau anak muda ini tergerus sama political will-nya kita yang sangat liar, ini bahaya.
Pertama, ini akan menjadi gerbang masuknya money politik. Yes. Kemudian gerbang politiknya politik praktis dalam itu kampanye yang black campaign ya, yang negatif ke anak muda. Nah, apalagi hari ini kan anak muda yang penting ada duit buat 1B kah, beli kuota misalnya. Ya sudah pasti tersugesti untuk memilih itu. Tapi nah, tujuan kita masuk seperti ini adalah anak muda jangan seperti itu. Nah, sekarang kan ada juga ini yang mengaku anak muda sebagai calon, tapi jangan juga tersugesti, jangan karena kita anak muda lantas terprovokasi dengan tagline-tagline yang anak muda tapi tidak komitmen gitu loh. Oke. Nah, kita sebagai anak muda pemilih cerdas apa yang kita harapkan? Ya seperti itu. Kita harus tahu calonnya siapa, kenal programnya apa, dan kalau bisa bicara komitmen lah. Seia sekata, janji kampanye. Jangan jambu ya, janjimu busuk kata orang-orang. Karena ini hal yang sangat lumrah di kalangan politikus. Nah, Oke. seperti itu mungkin. Intinya jangan terprovokasi begitu ya. Yap. Tapi biasanya kan Inal kalau sudah ibaratnya air sudah sampai di leher tuh. Iya. Wah, serangan makin gencar tuh. Gimana sih biar kuat ini, nggak terprovokasi tuh. Kalau saya, ini juga sebenarnya kita generasi muda yang punya mindset untuk mengubah pola pikir. Karena politikus itu punya syahwat dalam hal politik. Yes. Jadi dia akan menggunakan segala macam cara dengan potensial materi, finansialnya, ataupun dari aspek humanity, Empowering juga mungkin. sociality. Jangan salah, kekeluargaan itu sangat dekat. Ya. Ketika saya pegang bapaknya, anaknya pasti ikut. Satu paket biasanya. Iya. Nah, sekarang anak muda kebetulan kita di kampus ada mindset baru, berpolitik itu harusnya seperti apa? Ya mestinya kita adalah jalan cepat untuk memotong alur komunikasi yang salah itu. Justru kita yang ingatkan, kita punya bapak, kita punya mama, jangan mau saja seperti itu. Takutnya nanti dia sudah dipilih karena dia kasih kita uang, tidak terpilih dia datang menagih, mana uangku? Katanya kamu pilih saya, ternyata tidak komitmen pilih saya. Itu kan hal-hal yang nyatanya di lapangan ada seperti itu. Klasik, bener. Nah, itu kita tidak mau. Cara potongnya adalah ya kita komitmen, saya tidak mau money politik. Teman-teman dari Muhammadiyah, ada juga ajaran Islam mengatakan jangan makan uang haram. Ya sudah, tekankan dalam dirinya kita, mindset saja sih sebenarnya. Tapi yang namanya butuh, kadang ada saja jalannya supaya mempengaruhi kita untuk terhasut dengan hal-hal seperti itu. Oke. Makanya saya bilang hal simpel saja, kepala desa saja sudah main uang. Apalagi yang kepala daerah, apalagi yang politikus, yang syahwat politiknya tinggi sekali levelnya. Sudah akut. Baik. Itulah dengan acara seperti ini begitu ya, Yes. agar semakin menyegarkan begitu ya. Oke, boleh tepuk tangan untuk Kak Inal. Saya mau ke Pak Mustam. Pak Mustam, kabarnya di sini juga ada teman-teman mahasiswa dari luar negeri ya, dari Thailand gitu. Ya, ada di sini turangan ini. Ada hadir ya? Boleh terima kasih. berdiri? Ya, Emang dari Thailand maksudnya begitu ya? dari Thailand. Swadikam ya. Hah? Itu aja saya bisanya Pak. Oke, Pak WR terima kasih sekali lagi begitu sudah menyediakan tempatnya ini untuk diskusi. Saya juga tentunya menyapa juga ini mungkin jajaran struktural dari Universitas Muhammadiyah Kendari. Ada juga Kepala LPP RRI Kendari ya Pak Suartono yang sudah bersama kita. Pak WR, kalau tadi Kak Inal kan bilang tidak terprovokasi. Nah, kita percaya nih lembaga pendidikan itu sebagai countering dalam hal mindset paradigma untuk hal tersebut. Jadi bagaimana mungkin pendidikan politik, entah itu memang sebuah mata kuliah kah atau ekstrakurikuler atau tambahan untuk mendewasakan dalam berdemokrasi. Silakan Pak Wer. Oke, terima kasih. Kita sepakat dulu barangkali ya, cerdas itu apa? Iya. Ya. Kita harus bedakan cerdas dengan pandai, dengan pintar. Itu berbeda jauh sekali ya. Cerdas itu kalau kita membuka KBBI itu kan sempurna akal budinya. Ya, itu cerdas ya. Dia banyak ke arah pengambilan keputusan ya, tindakan, mengambil keputusan dengan cermat, dengan baik, dengan mempertimbangkan data. Itu cerdas namanya. Kalau pintar itu membaca teori, menjawab pertanyaan, itu pintar. Nah, itu kita harus bedakan. Nah, pemilih cerdas kita untuk UMK itu seperti yang disampaikan tadi, itu kita kan di sini sekitar 5.000-an mahasiswa ya, hampir 6.000 mahasiswa kita. Iya. Nah, saya sampaikan bahwa mereka sebenarnya kan calon pemimpin bangsa. Calon pemimpin bangsa. Nah,
karena calon pemimpin bangsa maka dia harus tahu politik. Politik itu tidak ada yang tidak benar. Politik itu baik-baik saja. Catat ya, politik itu baik-baik saja. Yang tidak baik itu perilaku politik. Perilaku politik. Politik itu netral. Yang tidak bagus itu perilaku politik dari politisi. Nah itu. Nah bagaimana menjadi pemilih cerdas? Di UMK itu kan di samping secara khusus misalnya belajar demokrasi kan, juga ada nilai-nilai keimanan yang kita tanamkan sejak awal. Jadi sejak semester 1 itu sampai semester 5 dia belajar Islam. Kalau di perguruan tinggi lain saya kira hanya 2 SKS saja. Ya di perguruan tinggi umum ya. Tapi kalau di UMK itu sampai 10 SKS. Semester 1 sampai semester 5. Kenapa seperti itu? Karena kita ingin mahasiswa kita itu bukan hanya dorongan memilih karena faktor demokrasi, tapi memilih itu karena memang dari sisi agama memang kita diperintahkan untuk memilih. Jadi tidak boleh golput. Nah bagaimana menjadi cerdas? Satu kalau saya, bukan hanya mengenali orangnya tadi ya. Kalau saya yang pertama, adik-adik mahasiswa, saya bukan generasi milenial ya, saya kelahiran 70-an. Yang pertama, Anda harus melihat dulu Anda terdaftar sebagai pemilih atau tidak. Itu bisa diakses secara online itu. Anda terdaftar sebagai pemilih atau tidak. Kalau Anda mau membuat perubahan, Anda harus jadi pemilih yang baik dan benar. Yang kedua, Anda harus melihat rekam jejak orang yang mau dipilih. Rekam jejak orang yang mau dipilih. Pelajari rekam jejaknya dan hampir semua tersedia di jagat maya itu. Semua tersedia. Siapa dia? Apa kontribusinya selama ini? Apa aktivitasnya selama ini? Perilaku politiknya selama ini seperti apa? Itu baru kita cerdas. Jangan memilih karena serangan. Nah, jadi saya tambah sedikit, jangan memilih karena dikasih uang 50.000. Hancur bangsa kita. Masa depan bangsa terletak di tangan Anda sekalian. Dan 2024 itu sangat menentukan. Yang berikut, di samping rekam jejak, kemudian tidak disuap, ya. Yang berikut juga adalah melihat bukan faktor emosional yang lain ya, bukan faktor yang lain-lain itu, tapi melihat kepantasan dari sisi keilmuan, dari sisi pengalaman, juga dari sisi akhlakul karimanya. Dan terakhir, jangan golput. Itu baru cerdas. Kalau Anda tidak memilih, Anda golput, itu tidak cerdas. Karena nasib bangsa kita terletak di tangan kita. 2024 yang menentukan adalah kita. Jadi tadi saya tambah ya, pemilih milenial itu 60%. Dari seluruh pemilih di Indonesia, pemilih milenial itu 60%. Tadi saya buka untuk KPU ya, sekitar 73 ribuan di sini, Sulawesi Tenggara. Pemilih anak muda itu. Jadi cukup banyak. Nah, kalau Anda tidak menggunakan hak pilih dengan baik dan benar, kasihan bangsa kita. Oleh karena itu saya mengajak, jadilah pemilih cerdas, karena nasib bangsa tergantung dari kita sekarang. Saya kira itu ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk Pak Mustam. Kak Inal saya dapat ya terprovokasi, juga Pak Rektor tadi mengajak jangan golput ya, cerdas kepada hal itu. Nah, KPU nih yang punya gawai untuk merealisasikan gitu ya. Kalau RRI kan kayak penghubung aja begitu. Silakan komentarnya Pak Amiruddin. Ya baik, terima kasih RRI luar biasa. Biasa di luar juga kita pasti. Oh iya, sudah membuat program seperti ini. Kami KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sangat berterima kasih. Pak Rektor, terima kasih Pak Inal. Terima kasih Pak sudah disediakan tempat yang luar biasa ini. Pak Inal, terima kasih sudah berpartisipasi dan mendukung kami KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi kalau saya sebagai koordinator divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, memang kita gencar-gencarnya Pak, bagaimana memberikan pendidikan pemilih. Dan dalam waktu dekat ini kita juga akan melakukan kegiatan KPU Goes to Campus yang juga hampir sama dengan ini. Kita bicara pemilih cerdas itu begini, saya ingin mengajak kita semua untuk terlebih dahulu, kenapa sih kita harus memilih? Kenapa harus ada pemilu?
buat adik-adik mahasiswa. Sebelum kita bicara kenapa harus menjadi pemilih cerdas begitu. Bahwa kita harus samakan definisi kita, bahwa pemilu itu dilaksanakan untuk membentuk pemerintahan yang berdaulat. Ya kan? Dilaksanakan sesuai dengan kehendak rakyat untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kesejahteraan rakyat. Itu dulu. Saya kira kalau kita berangkat dari situ, dalam kapasitas teman-teman adik-adik mahasiswa ini, di mana kita tahu persis bahwa mahasiswa itu dikenal jiwa yang kritis, idealis, pro perubahan, ya kan? Saya kira itu kemudian diharapkan tumbuh dari diri teman-teman mahasiswa untuk menjadi pemilih yang cerdas seperti Pak Rektor atau Pak Inal tadi sampaikan. Menghadapi pemilu tahun 2024 tentu tantangan kita ada yang sangat spesifik, yaitu ada 3 kalau kami mencoba mengidentifikasi. Yang pertama itu hoax. Iya. Ya, yang kedua money politik. Money politik. Yang kemudian yang ketiga adalah golput. Karena ujungnya semua adalah tingkat partisipasi masyarakat. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka pemerintahan yang berdaulat itu akan terwujud. Tapi kalau semakin rendah, berarti legitimasi hasil pemilu itu semakin juga rendah. Sehingga harapan kita untuk menciptakan pemilih yang dapat melaksanakan pemerintahan yang sesuai kehendak rakyat itu tidak bisa kita penuhi. Nah gitu Pak. Nah, terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan di kampus dan melibatkan mahasiswa begini, kami sebagai KPU Provinsi itu sangat mengapresiasi dan sangat mengharapkan Pak. Dan kegiatan seperti ini semestinya digencarkan. Kami di KPU Provinsi juga mengharapkan peran perguruan tinggi secara berkesinambungan untuk melakukan pendidikan pemilih bagi masyarakat. Secara kesinambungan? Berkesinambungan. Kami mengambil contoh misalnya, dan ini menjadi inisiatif kami untuk mengajak teman-teman perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara, mari kita dorong pendidikan pemilih itu sampai ke pelosok. Melalui apa? Misalnya kita inisiasi kegiatan KKN tematik khusus kepemiluan. Sehingga mahasiswa-mahasiswa Bapak Ibu yang sudah cerdas-cerdas ini, yang kurang lebih 5.000 ini, itu bisa menjadi ujung tombak pendidikan pemilih kepada masyarakat untuk menjadi pemilih cerdas. Saya kira saya tidak perlu lagi mengajarkan bagaimana cara memilih cerdas, karena Pak Rektor tadi, Pak Bertiga dan Pak Inator sudah menyampaikan. Saya kira begitulah. Ya. Bahwa kita sebagai mahasiswa yang dikenal idealis dan kritis, dengan modal tadi itu menanamkan kerohanian kepada adik-adik mahasiswa, saya kira sudah cukup. Tinggal bagaimana implementasinya aja. Baik ya, dari pendekatan agama, ya, pendidikan. Ya, 3 hal ini Pak yang kita hindari. Jangan percaya hoax, kan begitu. Jangan mau money politik, ya kan? Apalagi jangan golput, jangan golput. Kemudian untuk mengenali calon kita itu di KPU ada namanya tagar kenali calonmu, itu bisa dilihat di situs kpu.go.id. Adik-adik mahasiswa untuk memastikan memilih seperti Pak Rektor tadi, cek DPT online punya KPU. KPU sudah menyediakan segalanya. Tinggal kita semua untuk bagaimana mempergunakan fasilitas itu. Saya kira untuk dulu sementara. Terima kasih Pak. Nanti kita juga akan buka ruang, mungkin ada apa mungkin kendala-kendala, entah karena golput yang biasanya kan kalau pemilu itu libur begitu, ada yang pulang kampung, entah mungkin ada kendala. Nanti kita coba cerita hal tersebut, ada teman-teman dari KPU, ada Pak WR, ada juga Kak Inal. Saya mau cari malah teman saya ini yang tidak ada. Tadi dia sama-sama saya. Mana nih Dewi? Bayu. Wah, kamu pasti di sana lagi nyanyi lagu You Break My Heart gitu ya? Waduh, kok bisa ya? Oke, teman-teman Pro 2 dan juga teman-teman yang ada di Universitas Muhammadiyah Kendari saat ini. Makan mangga, lempar batu. Cakep. Makan mangganya pakai tampah. Cakep. Saya langsung ya Bayu. Gaskan. Bayu, presenter andalan teman Pro 2. Oke teman-teman, gerakan cerdas memilih, jawabnya. Sekali lagi boleh dong, gerakan cerdas memilih.
Oke, Lewi langsung mau tanya nih, siapa yang sudah download aplikasi RRI Playgo untuk mendengarkan siaran RRI? Angkat tangan dong. Yang sudah download siapa? Oke, kru saya dibantu ya. Yang cantik atau yang cakep, yang ganteng dulu deh. Mana coba kalau sudah download aplikasi RRI Playgo-nya. Coba lihat mana sudah download aplikasi RRI Playgo. Oke, diperlihatkan dong ke teman-temannya. Nah, ini nih aplikasi RRI Playgo sudah Mana? di-download. Coba angkat, coba. Mana coba? Oke, udah ada ya. Mana coba aku lihat dulu. Aplikasi RRI Playgo. Berdiri lihatkan ke kamera, ke teman-teman. Iya, senyum dulu. Kali ada yang terpincut hatinya. Oke, udah ya download. Langsung aja kasih. Siapa lagi nih yang sudah download aplikasi RRI Playgo? Di sebelah kanan sudah. Saya ke sebelah kiri, boleh ya? Permisi. Sana lagi, Siapa Wi. yang sudah download aplikasi RRI Playgo? Oke, coba diperlihatkan dong aplikasi RRI Playgo-nya. Coba diperlihatkan. Ya, kameramen, tuh lihat. Coba diperlihatkan ke teman-temannya. Aplikasi RRI Playgo adalah aplikasi yang digunakan untuk mendengarkan RRI punya siaran. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan juga Channel 5. Coba diperlihatkan. Oke, udah ya, langsung aja dikasih nih hadiahnya buat dia. Ternyata sudah download juga aplikasi RRI Playgo. Dan untuk saat ini kita mau dengar juga yang baru, yang keren, siapa lagi kalau bukan Komika Odi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertama tepuk tangan dulu untuk teman-teman Muhammadiyah Kendari. Ternyata ekspektasi saya salah, ternyata cewek-cewek di Muhammadiyah cantik-cantik. Laki-lakinya juga lebih cantik tau. Ya, karena cewek-ceweknya cantik semua. Cewek-cewek di sini ada yang suka nonton film Korea? Coba tepuk tangan yang suka nonton film Korea. Bagus. Kalau nonton film Korea cita-citanya ingin menikah sama Lee Min Ho, tahu? Masalahnya korang ini kalau nonton film Korea atau semua mie yang ada di kepalanya korang soal Korea masuk juga di hidupnya. Makan harus pakai sumpit, bulgogi. Kalau kita tanya sayang kau di mana? Cinca di dinding. Maksudnya pacarku ini tidak nonton Korea, dia suka nonton film Thailand. Lebih parah. Kalau tanya halo sayang kau di mana? Kapung kap. Hamlak naik. Tepuk tangan sekali lagi untuk RRI itu. Jadi tajuk yang diangkat itu adalah Gerakan Cerdas Memilih. Kenapa ini diangkat? Berarti ada background, ya di masa lampau ada pemilihan yang tidak cerdas begitu mungkin. Yang kurang cerdas itu. Tapi ini pemikiran gua ya, lo punya duit, lo punya kuasa. Ya lo punya duit, agak aneh nih, bulan lalu agak aneh betulan. Saat muncul itu, satu hari kemudian muncul lagi ibu-ibu paling aneh. You break my heart. Lagunya itu kayak Disney, saya ingin sekali, kok kenapa kak ibu? Ya Allah ini ibu. Agak aneh betul tak bulan lalu ini. Ya seperti yang saya bilang tadi, Gerakan Cerdas Memilih, saya tes yang tadi dibilang Dewi ya. Gerakan Cerdas Memilih. Sekali lagi, Gerakan Cerdas Memilih. Ya bagus sekali, tepuk tangan untuk kalian lagi. Seperti yang saya bilang tadi, kenapa Gerakan Cerdas Memilih ini dijadikan tajuk, berarti ada kekhawatiran sebelumnya begitu. Karena memang kita tidak bisa lepas dari stereotip. Karena ada pemilihan-pemilihan yang mungkin kurang cerdas yang mengakibatkan hasilnya itu jadi tidak sesuai apa yang kita inginkan. Kalau beda pilihan saja, tetangga tidak saling tegur, saudara tidak saling menyapa, suami istri saling unfollow TikTok. Ada itu ada. Padahal saat itu pemilihan DPR Vietnam, tidak ada hubungannya dengan Indonesia. Kenapa mau urus-urus Vietnam Pak? Bukan urusannya. Terus ada satu stereotip kalau pemilihan itu ada namanya serangan fajar. Ada yang tahu? Stereotipnya serangan fajar. Ada di Gorontalo dia. Fajar set boy dia tuh. Ada masalahnya ini serangan fajar ini selalu dijadikan
Dan kalau serangan fajar sudah terjadi, ada pemilih-pemilih yang kurang cerdas yang menginginkan hal yang lebih besar begitu. Contohnya ibu-ibu kalau sudah di depan rumahnya lagi ngerumpi. Ibu-ibu kalau ngerumpi semakin kecil suaranya, semakin besar gosipnya. Mamanya Marwan. Kau tahu bapaknya Lukman udah datang di rumah, udah suruh saya pilih dia. Borda kasih hanya 200.000. Ini bukan soal uang, tapi bapaknya Ali udah kasih 1 juta. Uang itu mamanya Marwan. Ya tepuk tangan untuk kita semua. Ya seperti yang saya bilang tadi, perempuan di sini cantik-cantik. Tapi saya kasih tahu sedikit ya sama perempuan kalau memang kalian itu sudah ditakdirkan cantik begitu. Tidak usah kasih turun otaknya orang sedikit supaya orang terlihat bodoh. Jangan. Korang ini, tangannya korang tidak terlalu panjang, jangan beli dress yang resnya dari atas pantat sampai di sini. Jangan Mi. Korang kasih susah pacar atau suaminya korang kalau mau pergi pesta, sayang reskan. Kira suaminya lagi korang, sayang bagusnya tatomu, panu itu. Masa panu warna merah, kalau itu penggori. Dan perempuan kalau mau pergi di pesta tidak langsung pergi tahu, sayang bumerangkan. Baru HP Nokia X2, nah buset. Baru perempuan kalau bumerang satu gayanya, kibarkan benderamu, kibarkan benderamu. Kok upacara 17 Agustus? Ya aneh Pak. Saya bilang dulu, saya Odi, saya orang Woni, ada orang Woni di sini? Satu orang di sana? 1, 2. Coba angkat tangan orang Woni. Saya tahu penderitaan kalian bro. Saya tahu, tenang. Saya 18 tahun di Kendari. 18 tahun saya di Kendari. Selalu saya dituduh tukang doti. Padahal di Woni banyak hal lain. Ada, apa di? Enggak ada deh. Bayangkan saya baru masuk di Kendari, saya saat itu langsung cerita sama temanku. Kau orang Woni? Saya bilang iya. Kau bisa mendoti itu? Saya bilang tidak. Kau bisa mendoti itu? Saya bilang tidak. Kau bisa mendoti 1 kali saya tanya, kau tanya saya doti, kau betul ini. Betul kan? Bertanya terus. Saya doti. Ya terakhir saya ingin bilang sama teman-teman bahwa sekitar 2 minggu lalu saya habis putus. Sama mantanku yang paling saya sayang namanya Bambang. Enggak dong. Saya habis putus sama dia dan dia adalah belahan hati saya begitu. Saya tidak akan sebut namanya, tapi maksud saya kalau kau punya HP bagus untuk main game, kenapa hatiku yang kau mainkan toh? Kalau tidak ada tepuk tangan kah? Bagus ini. Saya masih ingat di malam Sabtu itu, terang bulan, saya bak gonceng sama dia, antar dia pulang, terus dia bilang sayang dingin. Saya standar motorku, saya kasih dia jaket, biarkan saya kedinginan, yang penting dia tetap hangat, saya bilang begitu. Di perjalanan kita bertengkar karena beda pilihan. DPR Vietnam tadi tuh. Terus dia bilang turunkan saya di sini. Saya bilang jurang itu, dia bilang oh di depan-depan paling. Oke. Turunkan saya di sini. Daripada saya lompat, karena saya takut dia lompat, saya kasih turun dia dalam lari. 10 meter saya kejar karena saya peka. Sayang, enggak usah sentuh-sentuh saya, enggak usah pegang-pegang saya. Saya bilang jaketku. Ya saya Odi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya Odi, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Odi. Kabarnya Odi ini sekarang sudah punya pacar baru begitu ya, namanya Maria. Ada yang namanya Maria di sini? Namanya Maria, nama panjangnya Angel Di Maria, pemainnya Argentina ini ya. Oh, aduh. Baik, kita kembali bersama dan saatnya kita kuis. Tapi kita tahan dulu karena mau baca komentar dari teman-teman Pro2 yang sudah bergabung via media sosial kita. Ada pemilik akun @vira_aprilia sudah kasih DM-nya juga di akun Instagram Pro2. Dia bilang komentarnya sebenarnya saya malas mau memilih karena saya lihat kita ini sering di PHP caleg. Tapi saya sudah tandai nih tanggal 14 Februari tahun depan itu kita harus suarakan hak pilihnya kita. Karena itu paling caranya kita supaya ada juga guna-gunanya kita untuk negara. Bayu. Ada guna-gunanya, Odi, ada guna-gunanya ini Odi. Next ya Bayu, kita masih ada komentar lagi tapi kali ini bergabungnya via WhatsApp Pro2. Okay. Ada 0822713797 sekian dari Windy di Puatu. Kata Windy, saya pikir hanya calon suamiku J yang perlu saya cari tahu track recordnya. Ternyata calon pemimpin bangsa juga pale.
Satu lagi ya. Bergabungnya via WhatsApp Pro 2 di 0822924999 sekian dari Pugem di Andonohu. Guys, jangan hanya 14 Februari kalian ingat sebagai hari Valentine, tapi kalian ingat-ingat juga tanggal 14 Februari untuk memilih. Oke, komentarnya wah. Kita ada kuis karena ada hadiah juga yang akan kita bagikan. Bayu, boleh dong dari salah satu narasumber. Ya. Saya Kami mau mohon ke Pak, kesempatan diberikan kepada Bapak Amiruddin Amiruddin. nih, dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. Boleh mungkin satu pertanyaan buat dijawab sama audiens kita? Silakan Bapak. Buat audiens ya, khususnya pemilih pemula ini. Siap. Entar. Jadi ini yang angkat tangan lebih dulu begitu ya? Iya, langsung jadi, angkat tangan tim dan penilai berdiri. kita banyak Pak, yang iya. di sini maupun yang di luar ruangan semua dipantau gitu. Siap. Jadi langsung angkat tangan dan berdiri. Silakan pertanyaannya. Pertanyaannya, sebutkan jumlah partai politik peserta pemilu tahun 2024. Jumlah partai politik 2024. Jumlah partai politik tahun 2024. Sana yang di ujung Dewi. Yang di ujung. Yang mana nih? Angkat tangan, berdiri. Oke. Oke, dengan sahabat siapa namanya? Abdul Qadir Jailani, Pak. Abdul Qadir Jailani. Iya. Dari fakultas? Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Mantap. Jawabannya nggak mesti benar kan, Pak? Ya. Jawabannya nggak mesti benar kan? Kalau setahu saya tuh ada 10 mungkin. Oke. Boleh apa-apa aja tuh 10-nya? Boleh lah. Coba 10 partai itu. Partai ada Golkar, PAN, apa lagi ya? PDIP, PSI. Masih salah. Masih salah. Tapi salah banyak. Terima kasih ya. Tepuk tangan dong. Boleh. Tapi kasih Sudah tepuk ada tangan keberanian dong. loh dia. Oke, boleh lah. Boleh lah. Jumlahnya nanti sebutkan barang 5 aja gitu. Ada? Langsung angkat tangan dan berdiri. Langsung angkat tangan dan berdiri. Masih pertanyaan yang sama Bayu? Oke, silakan. Oke, ini berdiri. sudah selesai googlingnya nih. Namanya siapa? Oke, sudah selesai googlingnya. Baik, terima kasih. Nama saya Jusni Johan dari Fakultas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke, baik, terima kasih. Jumlah partai pemilih yang ikut berpartisipasi dalam pemilih tahun 2024 berjumlah 17 partai. Saya bisa menyebutkan beberapa. Yang pertama Partai Golkar, kedua Gerindra, selanjutnya PDIP, PAN, kemudian apa itu, Partai Grosir dan Eceran. Kemudian Cukup. Cukup lah ya. Ya, hampir Terima kasih. benar. Hampir benar. Hampir benar, berarti Ya. masih ada kesempatan dong buat Pertanyaan yang lain. yang ini kita cukupkan aja. Oke. Karena sudah banyak yang googling. Yang baru Jadi yang lagi benar apa? itu partai politik peserta pemilu tahun 2024 adalah 18 partai politik. 18 partai politik. Ya. Pertanyaannya Pak, silakan. Partai Aceh 8. Itu beda lagi begitu ya. Ya, partai Aceh 8. Oke lah, tapi karena hampir benar boleh ya diapresiasi. Hampir boleh diapresiasi. Boleh lah. Terima kasih ya sekali lagi. Dapat juga. Karena memang penetapan pertama itu 17. Setelah Partai Umat mengajukan Ya, banding di MK. banding, dia akomodir satu menjadi 18. Oke, mantap lah. Baik, kembali ke Bayu. Oke, terima kasih ya Dewi. Tadi kita sudah baca juga beberapa atensi-atensi yang ikutan mendengar melalui Pro 2 Kendari. Nanti saya juga mau persilahkan yang ada di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, tapi kita lanjut lagi ngobrol untuk menanggapi singkat-singkat saya. Kak Inal terlebih dahulu nih, Kak Inal. Nah, provokasi begitu karena memang erat begitu ya, tapi tadi juga sudah sempat sharing agar kemudian konsisten hal tersebut. Gimana lagi mungkin tips-tips dari Kak Inal agar kita tetap pada track pemilih cerdas begitu ya. Apalagi kan biasa kalau sudah mendekati hari H, ada-ada aja tuh beras datang di rumah. Gitu. Tapi emang dari orang tua yang beli biasanya gitu. Kainal. Kalau beras sudah dari bulan lalu kayaknya. Udah keliling. Oke, mungkin kita satukan pemahaman dulu. Kita generasi muda, ini 14 Februari 2024 itu adalah agenda pemilihan serentak se-Indonesia. Salah satu yang terbesar dalam sepanjang sejarah perjalanan pemilu di Indonesia.
14 Februari hari kasih sayang, tapi kita ganti hari kasih suara. Ya, nice. Tangan dong. Nah, kalau saya, kita ya ini anak muda, kita bicara anak muda, kita punya 108 juta sekian-sekian pemilih kita. Kata Pak WR tadi 60%. Bayangkan kalau 60% ini tidak memilih alias golput. Nah, ada alasan kenapa kita tidak boleh golput teman-teman. Yang pertama, hari ini kan kita selalu pesimis jadi anak muda. Untuk apa juga saya memilih, tidak ada gunaku juga. Untuk apa? Itu salah. Kenapa saya katakan salah? Karena sadar tidak sadar, suara kita potensial dimanfaatkan oleh mafia politik. Itu yang pertama. Yang kedua, golput itu teman-teman tidak menyelesaikan masalah. Malah jadi masalah. Akan dimanfaatkan suaranya, itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah harus belajar untuk menentukan sikap. Salah satu memilih itu teman-teman bukan kewajiban memang. Tidak berdosa kalau tidak memilih. Tapi itu haknya kita. Yang namanya hak harus kita ambil. Supaya apa? Supaya kita yang tadi ada yang komen di mana? Di platformnya RRI supaya kita berguna sebagai generasi muda. Ada guna-gunanya? Ada guna-gunanya juga. Bukan yang kayak Odi, oh, itu yang lain. Memang dia takdirnya seperti itu. Sorry Kanda. Oke, kita tidak boleh golput. Karena suara kita itu sangat menentukan anak muda. Artinya apa? Supaya jangan cuma saya yang teriak kenapa jalanan rusak terus. Teman-teman juga yang bersuara kenapa jalanan rusak. Ini apa? Untuk memancing reaksi dari para politisi. Saya kenapa akhirnya bikin konten kritikan ke pemerintah karena menurut saya salah satu kewajiban mereka adalah seperti itu karena kita sudah salurkan hak kita. Jangan sampai suara kita itu di tempat yang salah. Nah, mengenai money politik teman-teman, kita tidak bisa intervensi teman-teman. Itu namanya butuh tidak butuh, ingin tidak ingin. Itu tergantung teman-teman. Tapi kalau saran saya, sebaiknya kita yang kasih pelajaran ke semua calon-calon ini. Si pemberi maksudnya. Kita yang kasih pelajaran ke mereka. Kita yang potong jalurnya. Karena kapan kita yang biasakan untuk terima money politik, kenapa bukan kita yang kasih tahu orang tuanya kita jangan terima uang? Kenapa bukan justru kita komunikasi dengan orang tua kita, kasih tahu orang tua kita kenapa kita harus memilih yang punya program yang jelas. Bukan yang cuman baka-baka di baliho, baka-baka di kampanye. Iya. Iya kan? Bayangkan kalau kita sudah masuk DPT tapi kita santai-santai. Jangan cuma dimanfaatkan, dimobilisasi pada saat tiba hari H. Ini kalau sudah masuk di 13, 12 Februari ini saya yakin ini kapal-kapal yang mau ke Raha ke Bau full lagi nih. Karena apa? Sudah dibayarkan uang tiket. Artinya apa? Anda punya beban. Sudah dibayarkan uang tiket, tiba di Raha misalnya ambil uang calonnya yang lain. Bukan yang bayarkan dia tiket. Betapa kurang ajarnya kita sebagai manusia bukan? Nah itu kita tidak mau. Hal seperti itu menjadi sugesti yang negatif untuk kita. Justru kita harus berpikir positif untuk apa? Mengedukasi. Kalau hari ini saya banyak anak muda yang calon, saya cuma tanya programmu apa? Kalau hanya copy paste dari orang-orang politik sebelumnya, enggak usah nyalek. Mending kita cari yang lain. Nah, apa enaknya kalau kita menjadi partisipan politik? Suatu waktu ada yang kita pilih anggota DPR, ya kita tagih. Jangan dia reses di tempat yang ada kelurahannya tapi tidak ada programnya. Nah, kenapa teman-teman harus memilih? Supaya ada haknya kita bersuara. Kalau jalanan di lorongmu rusak, ya cari siapa caleg di situ. Apa? Konstituen. Istilahnya apa ya? Yang jadi konstituen, kita ini konstituen politik bagi para calon-calon ini. Itu yang kita harapkan. Kalau misalnya kamu mengeluh hari ini karena tidak ada sumur bor di tetanggamu, ya mengeluhnya sama siapa? Anggota DPR kok. Mereka punya program untuk bagi-bagi sumur bor. Nah, kalau kamu tidak memilih, terus mau ngomongin apa? Nanti kalau ditanya, kamu mau memilih kemarin? Oh tidak, terus kamu kenapa bacot? Mau dibalikin seperti itu. Kalau tapi kita memilih, enggak, saya pilih Anda kemarin. Apa buktinya? Ya sudah screenshot, kamu pilih coblos dia foto itu. Buktinya bahwa saya pernah pilih Anda loh. Mana komitmen Anda yang kemarin? Itu apa? Akan membawa responsibility, tanggung jawabnya mereka sebagai anggota DPR atau kepala daerah. Anak muda, jangan kita cuma bicara ini, apalagi sekarang kita perang digital ya. 2025 itu kita perang sosial media. Kalau saya anak muda, saya enggak mau pilih anggota DPR atau kepala daerah yang tidak tahu media sosial.
Kalau saya. Itu salah satu prinsipnya. Boleh tepuk tangan? Kalau saya. Kenapa? Karena hanya media sosial yang bisa kita tahu dia punya program apa. Tidak semua orang bisa akses baliho. Iya kan? Hari ini Anda pulang ke Raha, memilih di Raha karena kepala daerahnya si A misalnya, programnya kalau dia tidak pakai media sosial, Anda tahu di mana kalau Anda kuliah di Kendari. Itu dia. Okay. Kalau saya pilih yang tahu media sosial, tapi kita anak muda jangan golput. Mending saya pulang di Raha, terus supaya ada guna-gunaku jadi mahasiswa, pengabdian Pak kepada masyarakat. Itu ada, kita pelajari dulu, pengabdian kepada masyarakat. Ya sudah, kita berikan energi positif untuk orang tua kita, tetangganya kita. Makanya saya kemarin waktu pemilihan kepala desa saja Pak, saya tidak pulang. Kenapa? Kepala desanya main politik uang. Saya tidak mau. Kenapa? Justru mahasiswa yang pergi KKN dimanfaatkan untuk geruk suara-suara dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, kita KKN di kampung, kita juga yang terhasut politik. Mana independensinya kita? Mana mahasiswa yang idealis? Kenapa bukan dari kita? Mulai dari Anda, maka Anda akan mengubah semua kebiasaan mindset buruk di politik Indonesia. Oke. Jangan alergi politik. Satu lagi, jangan alergi politik. Cuman politik kita bisa hidup berbangsa dan bernegara. Kalau tidak berpolitik tidak bisa. Thank you ya. Semua kebijakan ada di politik. Ini sebuah true story begitu ya. Dari satu sudut pandang Kak Inal, salah satu indikatornya adalah yang penting salah satu figur itu paham dan bisa yang namanya media sosial begitu ya. Karena sekali lagi tepuk tangan untuk Kak Inal. Asli nih, you break my heart gitu. Pak WR, singkat juga mungkin Pak WR apa ya? Dalam hal ini mungkin kritisnya tidak hanya membentuk mereka cerdas untuk memilih, tapi bagaimana kemudian mindset politik, tanggap juga terhadap politik, kritis terhadap politik begitu. Bagaimana dari lingkungan universitas? Iya. Mahasiswa itu kan anak-anak cerdas ya. Mahasiswa itu agen perubahan, mahasiswa itu idealis ya. Mahasiswa itu progresif, mahasiswa itu cerdas. Jadi kita punya lembaga kemahasiswaan di sini yang mengajarkan mereka tata cara berdemokrasi. Kita punya BEM, kita punya HMPS, kita punya pimpinan komisariat, kita punya Korkom. Jadi lengkaplah sudah perangkat organisasi yang mengajarkan mereka untuk berdemokrasi. Dan selama ini sebagai wakil rektor yang membidangi itu, mereka melaksanakan pemilihan itu betul-betul demokratis. Tidak ada yang mencoba money politik ya. Atau unsur-unsur lain. Tidak ada unsur-unsur lain, alhamdulillah. Ini adalah sekolah demokrasi yang luar biasa sebenarnya. Karena dari awal mereka diajarkan tata cara berdemokrasi yang baik dan benar. Nah, kemudian di samping penajaman al-Islam tadi itu ya, karena kita memang secara khusus itu, kami berpendapat begini, aktivitas kita ini kan sebagai orang Islam mesti bernilai ibadah. Kalau memilih jangan dianggap itu bukan ibadah, itu ibadah umum. Nah, karena dia ibadah maka kita harus laksanakan dengan baik dan benar, ya sesuai dengan koridor. Jangan lepas dari konteks itu, karena kalau lepas dari konteks itu kita menjadi manusia sekuler Pak. Yeah. Sekuler kita, jangan anggap Tuhan itu di masjid. Tuhan itu ada di mana-mana. Ya, kalau Anda anggap Tuhan itu hanya di masjid, maka potensi untuk dapat serangan fajar, dapat serangan malam, dapat serangan siang itu tinggi sekali. Karena Anda anggap Tuhan tidak ada di sini. Nah, inilah sebenarnya yang juga kita edukasi terus di kalangan mahasiswa kita. Nah, saya sampaikan. Kenapa kita selalu ekonomi biaya tinggi seperti ini? Kalau serangan fajar itu ekonomi biaya tinggi dalam teori ekonomi kan? Ekonomi biaya tinggi. Nah, yang memberi serangan fajar kan dari mana odoinya kan? Dari mana itu? Setelah dia terpilih pasti dia akan kembalikan. Ya, jadilah negara kita seperti ini. Ya, saya sebagai orang ekonom juga banyak belajar itu. Kasihan kita punya negara. Nah, oleh karena itu momentum Februari 2024 itu adalah momentum yang sangat tepat untuk kita menggunakan hak suara kita dengan baik dan tepat. Momentum bagi kita pemilih cerdas yang ada di lingkungan kita ini, mahasiswa kita kan 5 ribuan ya, alumni kita sekitar 14.000 Pak. Jadi itu mohon digunakan dengan baik, dengan cerdas, dengan kriteria-kriteria bagaimana memilih cerdas itu tadi. Saya kira itu yang kita lakukan di sini Pak. Jadi bukan sekedar
ya harus begini, enggak. Kita perkuat dasarnya. Pondasinya. Karena kalau pondasinya tidak kuat, teori apapun hancur kita. Ya, makanya pondasinya harus kuat, imannya harus kuat. Ya, jangan membawa sekularisasi di sini. Makanya kita mulai dengan dasar peribadatan, dasar pemahaman keagamaan yang benar, dan itulah yang akan mencerahkan setiap langkah kehidupan kita, termasuk dalam berdemokrasi. Ya, termasuk dalam berdemokrasi. Jangan anggap itu bukan bagian dari keislaman kalau saya ya secara khusus ya. Itu bagian dari Islam. Makanya tadi dari awal saya katakan politik itu tidak ada yang busuk, enggak ada, Pak. Politik itu netral saja. Yang busuk itu politisi, perilaku politik politisi. Nah itu dia. Nah seperti misalnya serangan fajar itu kan perilaku, itu busuk betul itu. Ya. Makanya Anda sebagai orang cerdas, agent of change, jangan menggunakan cara-cara seperti itu. Ya. Jadi bisa saja Anda jadi tim sukses, itu kan hak. Tapi silakan berkampanye dengan baik, gitu kan? Jangan menjadi agen money politik seperti itu. Saya kira itu perspektif saya dari sisi keislaman, karena ini persoalannya kita di Universitas Muhammadiyah, Pak. Itu antara Udanka itu ada M, Pak. Antara Udanka itu ada M, makanya kita harus berbeda. Nah dalam Islam saya tambah sedikit ya. Ada teori juga mengatakan bahwa memilih tadi kan hak, tapi ada teori lain juga mengatakan memilih itu kewajiban. Kenapa kewajiban? Nabi itu kalau Anda berjalan 3 orang, Anda harus memilih 1 orang pemimpin di antaranya. Kalau memilih pemimpin wajib dalam berjalan saja bermusafir. Apalagi dalam bernegara. Ya, berarti wajib memilih pemimpin. Perspektif lain. Ya. Jadi makanya tadi saya sampaikan jangan golput. Memilihlah dengan cerdas. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Baik, boleh tepuk tangan untuk Pak WR. Nice ya. Saya makin kesini makin kadang agak terenyuh juga gitu ya kan. Fun fact banyak yang keluar begitu. Apalagi Kak Inal tadi itu banyak pengalamannya juga. Singkat juga mungkin Pak Amiruddin selain dari kecanggihan zaman, karena saya pernah mengingat teori termasuk tesis dari mantan Wakil Presiden Pak Budiono, selama indeks IPM, indeks pembangunan manusia itu masih di bawah poin 5, itu masih sangat rentan dengan money politik. Baik, audiens sekalian, pemilu tahun 2024 yang akan dilaksanakan 14 Februari ke depan itu kita akan melaksanakan secara serentak pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan DPR RI, pemilihan DPD, pemilihan DPRD provinsi, DPRD kabupaten. Itu ada kurang lebih 5 kertas suara. Saya dari awal tadi saya mengatakan bahwa tujuan kita berpemilu adalah ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan rakyat. Adik-adik sekalian, dari hasil pemilu tahun 2024 lah nasib kalian di masa depan ditentukan. Apakah kalian akan tetap jadi pengangguran? Yang guru akan benarkan menjadi guru, yang sekolah di guru? Amin. Yang sekolah di ekonomi betulkah akan menjadi wirausahawan atau apa? Itu akan ditentukan tanggal 14 Februari 2024 nanti. Ini bukan hal yang main-main. Benar yang dikatakan Pak Inal tadi, Pak Wakil Rektor, bahwa kita untuk menentukan pilihan ke depan itu ya sudahlah, kita ini harus menjadi agen pemilu cerdas. Tanggung jawab kita itu bukan hanya soal pada tanggal 14 nanti, tapi setelah 14 Februari sampai 5 tahun ke depan. Itu ada di kita semua. Ya. Salah memilih kita di 14 Februari nanti, kita akan menanggung akibatnya sendiri. Mereka yang berangan-angan jalannya yang rusak itu akan diperbaiki, tidak akan pernah diperbaiki. Mereka yang berangan-angan mendapat kesempatan kerja di mana-mana itu juga tidak akan pernah terwujud. Kalau kita salah memilih pemimpin. Di mana kita salah memilih pemimpin? Transaksional. Itu aja. Kita tidak mau ikut memilih, juga itu salah. Ya. Karena yang akan kita dorong sebenarnya dari teman-teman sekalian adalah sebagai pemilih pemula yang berpendidikan, yang kreatif, yang kritis, yang independen, apa? Kerelawanan, bukan pragmatisme. Persoalan memilih itu hak dan kewajiban sama saja bagi kami di penyelenggara pemilu.
sama saja. Yang penting kita dengan kerelawanan, kita menggunakan hak pilih bukan karena transaksi, bukan karena pragmatisme. Kita rela menggunakan memilih itu entah dalam perspektif hak atau perspektif kewajiban, sama saja. Tapi bahwa kita harus menentukan pilihan berdasarkan penilaian kita, berdasarkan pendapat kita, bukan berdasarkan pengaruh orang lain, apalagi pengaruh negatif. Saya kira itu yang poinnya ya, yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, boleh tepuk tangan. Mungkin nanti berikutnya kita akan coba ke arah begitu ya, karena kalau menentukan pilihan tentu harus mengetahui dulu seperti track recordnya, Kak Inal juga tadi apa visi misinya. Kalau cuma sekadar baliho kan juga ya tidak mungkin kita setiap hari lewat di Wawa terus begitu ya kan. Kanal-kanal medsos itulah yang juga. Jadi nanti yang Februari ada yang pulang kampung mungkin di Raha, ada yang pulang ke Raha mungkin teman-teman di sini. Tidak ada, Kendari semua berarti ya? Hah? Ada yang dari Wakanda, mana? Oh ini adalah pokoknya begitu ya. Oke, nanti kita akan lanjut obrolan ini. Berikutnya kita ditemani oleh Make Happy Band. Halo Unismu, masih semangat ya semuanya? Oke. Buat teman-teman yang tahu lagunya, mungkin kita bisa nyanyi sama-sama ya. Ku terima suratmu, telah ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau bertanya padaku kapan aku akan kembali lagi. Katamu kau tak kuasa melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti. Saat kau ada di sisiku semuanya, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Kau tuliskan padaku kata cinta yang manis dalam suratmu. Kau katakan padaku saat ini ku ingin hangat pelukmu dan bela lembut kasihmu. Takkan ku lupa selamanya saat bersama dirimu. Hajar semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Jangan katakan cinta menambah beban rasa. Sudah simpan saja sedihmu itu. Ku akan datang.
siap-siap lagi ya, setelah ini kita nyanyi sama-sama. Ayo, nyanyi. Semua kata rindu tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Setelah beberapa jam membaca buku, tentunya kita butuh hiburan yang menarik. Dan salah satu pilihan saya berada di RRI. Kenapa? Karena sekarang RRI semakin membenah diri, melakukan inovasi, kreativitas yang ada. Dan kita sudah tahu bahwa di seluruh tanah air ini, RRI tetap berdiri tegak melalui siaran analognya yang ada maupun dia melakukan streaming. Nah, sekarang RRI tidak seperti dulu lagi, tapi dia berinovasi terus-menerus dengan melakukan informasi-informasi aktual, akurat, dan bisa dipercaya dengan tetap kita melakukan dengan ada namanya generasi cepat, yaitu ekosistem digital yang sudah dilakukan RRI dengan cara cepat dan akuratif dan bisa sampai cepat di tengah-tengah masyarakat. Mau tahu bagaimana caranya? Nih, saya salah satu penggemar RRI, bisa kita lihat. Saya lagi download RRI Play Go. Kita install, kemudian kita masukkan, dan ada beberapa cara biar semua teman-teman di manapun Anda berada bisa mengetahui, dan kita bisa lakukan beberapa hal. RRI Play-nya sudah ada masuk, dan coba kita buka. Kita lihat di sini sudah ada RRI Play Go, dan kita bisa melalui App Store atau Play Store yang ada di handphone kita ini. Untuk kita bisa bersama-sama mengikuti, mendengarkan terus radio, baik informasi, hiburannya, atau apa saja yang kita lakukan. Termasuk juga kalau kita masuk di RRI di Kendari, ada lagu-lagu daerah, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa menjadi ujung tombak kita sekaligus tolak ukur untuk menata diri kita, memajukan Sulawesi Tenggara melalui informasi-informasi yang ada. Cukup mudah kan untuk kita bisa lakukan dengan baik, dengan tangan kita satu saja sudah bisa menyelesaikan. Begitu saya Abdurrahman Saleh, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengarkan terus RRI dimanapun Anda berada dan selalu ada di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan. Teman Pro 2, kamu masih bersama kami dalam gerakan Cerdas Memilih menuju Pemilih Cerdas. Buah mangga, buah kedondong. Teman-teman Pro 2, minta semangatnya dong. Ngomong-ngomong di sini, ada yang masih ingat tanggal berapa sih nanti tahun depan kita akan melaksanakan pesta demokrasi? Tanggal, bulan, dan tahunnya. Langsung angkat tangan, berdiri. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Jusni Johan. Langsung jawab. Baik, pada tanggal 14 Februari 2024. Oke, terima kasih teman-teman kru, langsung ya dikasih merchandise-nya. Oh tadi udah dia, udah. Nggak apa-apa, boleh yang lain. Next, kalau misalnya tahun depan, tanggal 14 Februari 2024, kita akan melaksanakan apa sih? Apa aja yang akan kita pilih nanti tuh, silakan. Kita akan melaksanakan apa? Sebut nama.
Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Fikri dari Fakultas Agama Islam. Jadi pada tanggal 14 Februari 2024 kita akan melakukan atau memilih dengan cara pemilu. Ya, apa saja yang mau dipilih? Apa yang mau dipilih pemilu? Ya, pemilih pada tahun 2024 itu ada pemilihan presiden. Yes. Ada DPR RI. DPR RI. Itu saja. Oke, nggak apa-apa lah, 2 aja. Bagaimana? Gimana Pak? Nggak apa-apa lah, 2 aja ya. Dikasih, silakan teman-teman kru. Oke, Baik, sebenarnya kita satu lagi ada apa sih itu Pak? DPD gitu. Satu pertanyaan lagi nih. Kalau mendengarkan RRI program 2 melalui frekuensi FM berapa? Ayo coba langsung angkat tangan, berdiri, langsung jawab. Oh, ternyata di belakang. Namanya siapa? Nama saya Ji Nardin. 90,8. 90,8 FM. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah partisipasi juga. Dan Bayu, juga bapak-bapak narasumber, ada pertanyaan nih dari teman-teman yang ada di sini yang langsung akan diutarakan. Jadi buat siapa yang punya pertanyaan, silakan langsung tunjuk tangan, lalu berdiri memperkenalkan diri dan pertanyaannya apa. Oke, Mas lagi ya? Ya, langsung aja Mas, kita udah kenal, langsung. Ya, seperti yang dijelaskan tadi bahwa partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu 2024 itu ada 18 partai politik. Pertanyaan saya yaitu, apa sih peran dari partai politik dalam pemilu yang aspiratif dan demokratis? Dalam pemilu yang aspiratif. Sekian, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Terima kasih ya Pak. Oke. Brother Fikri. Baik, Bayu silahkan untuk ditanggapi. Langsung kalau begitu Pak Ya. Amiruddin menghadirkan apa ya tadi ekosistem yang aspiratif juga demokratif. Oke, dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, jelas bahwa peserta pemilu itu adalah partai politik. Itu adalah konsensus kenegaraan kita yang kita sudah sepakati. Bahwa peran partai politik dalam pemilu yang demokratis adalah tentunya setiap partai politik mempunyai tujuan, visi dan misi yang berbeda-beda dan program yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Ya, tetapi mungkin pertanyaannya bisa lebih dikembangkan lagi adalah bagaimana kita bisa menentukan pilihan kita dari banyaknya partai politik, ya kan? Mungkin di situ lebih ke sana. Nah, disitulah kemudian kita sebagai pemilih dari awal tadi kami sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa kenali calonmu, ya kan? Partai politik tentunya akan sudah menawarkan seperti apa partai politik masing-masing dengan segala macam ideologinya masing-masing. Sekarang kita melalui pemilu tahun 2024 nanti kita akan melihat mereka menawarkan calon legislatifnya. Nah, karena memang pemilu itu adalah sarana konflik yang legal di negara ini. Ya, sarana konflik yang legal, Pak. Nah, sekarang dari sini kemudian kita sebagai pemilih, ya, punya kesempatan yang seluas-luasnya. Makanya kenapa tahapan pemilu itu dibuat sedemikian panjang. Ya, meskipun kampanye kita nanti itu hanya 75 hari. Yeah. Tapi kita sebagai pemilih pemula dengan arus informasi yang begitu tinggi dan masif sekarang ini, itu saya kira informasi tidak terbatas. Ya, silakan teman-teman mengakses ya tentang partai politik yang akan bertarung di pemilu tahun 2024 ini. Bahwa semua partai politik tujuannya sama, untuk kesejahteraan rakyat. Tidak ada yang berbeda, hanya beda warna, hanya beda nomor, hanya beda orang. Asasnya juga jelas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, tidak ada partai yang tidak benar. Saya ingin katakan satu hal bahwa jumlah DPT dari pemilih pemula dan pemilih muda yang kurang lebih 60% itu, jangan teman-teman pesimis bahwa kita tidak bisa melakukan perubahan.
Dengan jumlah yang besar itu justru di tangan kita lah perubahan itu. Ketika 60% ini sepakat untuk menolak money politik, maka perubahan itulah, hari itulah kita akan mewujudkan itu. Tapi ketika 60% juga ini tetap sama dengan yang lainnya di pemilu-pemilu sebelumnya, menerima money politik, juga terlibat golput, percaya hoax, maka apapun konsep perubahan yang kita inginkan tidak akan pernah tercapai, Pak. Model penyelenggaraan pemilu yang kita sudah sesuaikan dengan perkembangan teknologi mutakhir pun sekalipun, kalau kesadaran memilih itu tidak tumbuh dari kita semua jiwa muda ini, jiwa yang masih kritis ini, itu kita tidak akan pernah temukan namanya perubahan, Pak. Baik. Saya kira itu untuk menjawab tadi cukup baik pertanyaannya untuk teman-teman mahasiswa ya. Lebih banyak pertanyaan lebih bagus lagi sehingga kita bisa membuka ruang diskusi. Nah, karena dengan diskusi kita bisa menemukan jawaban-jawaban apa yang kita inginkan sebenarnya di pemilu ini. Baik. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi. Karena selama dengan diskusi maka pikiran kita, akal kita akan terus berkembang. Begitu yang kita harapkan adalah lebih dewasa lagi dalam berdemokrasi. Tanpa terasa nampak kita sudah di penghujung. Saya mau ke Kak Inal terlebih dulu. Kak Inal, singkat ini untuk mengajak teman-teman yang ada di sini yang mendengarkan untuk kita berada dalam barisan pemilih cerdas. Silakan. Ini closing statement jatuhnya ya? Ya bisa, tipis-tipis lah ya. Oke, kalau saya pribadi mungkin bersama teman-teman ingin bilang bahwa memilih itu adalah belajar memutuskan. Pemilu itu kita butuh banyak pertimbangan. Nyoblos di TPS cuma 5 detik. Tapi kalau kita salah nyoblos, 5 tahunnya kita kurang asik. Karena kita praktis tidak bisa bikin apa-apa. Mungkin singkatnya seperti itu saja. Thank you ya Kak Inal. Terenyuh loh saya gitu. Sekali lagi tepuk tangan untuk Kak Inal. Lanjut Pak Mustam, Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah. Ini closing statement juga ya? Boleh, sekaligus untuk mengajak bagaimana kita berada di dalam barisan pemilih cerdas. Iya, baik. Terima kasih. Teman-teman, baik yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti secara live di RRI, mari kita menjadi pemilih cerdas. Satu, dengan seluruh kriterianya ya. Yang kedua, mari gunakan momentum pemilihan nanti itu sebagai momentum untuk melakukan perubahan. Kemudian yang ketiga, ingat sebagai muslim peribadatan kita itu tidak sekedar sholat puasa zakat ya, tapi memilih beraktivitas muamalah, karena politik itu muamalah ya, itu juga adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Terakhir, Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan bukan hanya di masjid atau di gereja atau di pura, bukan. Tapi Tuhan itu ada di mana-mana. Oleh karena itu kita dipantau di mana saja kita berada. Oleh karena itu saya mengajak jangan golput, jangan money politik, jangan melakukan hal-hal yang menghancurkan martabat keislaman kita. Saya kira itu. Terima kasih kepada semuanya, juga kepada RRI yang memilih UMK sebagai tempat pelaksanaan acara. Ya, ini kesempatan saya sebentar ya. UMK juga punya mahasiswa internasional. Coba berdiri yang dari Thailand dulu, berdiri kembali. Yang dari Thailand, berdiri. Alhamdulillah, bisa disorot. Alright. Terima kasih ya. Cukup Pak Wer. Atas nama Pak Rektor menyampaikan ucapan terima kasih. Tidak sempat membersamai kita, tapi insya Allah tidak mengurangi penghormatan kami kepada Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke. Kalau tadi sudah Kak Inal, juga Pak WR. Kak Inal tadi yang bagaimana mengajak kita kayak tren-tren money politik ataupun yang bengkok-bengkok kita lurus. Pak WR ajak kita kritis berdemokrasi semakin dewasa. Partisipasi penting juga nih. Yang lalu kan kita berada di atas target nasional. Sebagai penutup juga. Singkat, silakan. Ya
bahwa legitimasi hasil pemilu itu adalah partisipasi masyarakat. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka hasil pemilu semakin terlegitimasi. Tetapi kita inginkan partisipasi yang berkualitas. Partisipasi yang berkualitas, bukan kuantitas. Kita tahu bahwa partisipasi yang tinggi di pemilu-pemilu sebelumnya bukan berarti itu adalah positif bagi kita dalam hal kualitas demokrasi. Karena mobilisasi begitu tinggi, money politik juga begitu tinggi. Pemilu tahun 2004 mengambil tema adalah pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Ya, melalui pemilu perbedaan pandangan politik tentunya kita harapkan selesai pada hanya dalam kontestasi politik saja, pemilu saja. Setelah itu jangan lagi, karena seperti pemilu yang lalu itu 2019 bukan main keterbelahan sosial di masyarakat hanya karena beda pilihan. Ya. Kemudian pada pemilu 2024 nanti dengan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa, marilah kita jaga persatuan dan kesatuan kita. Jangan percaya hoax. Semua informasi jangan langsung diterima begitu saja. Coba diperiksa dari mana sumbernya, siapa yang membagikannya, tingkat akurasinya bagaimana, supaya kita betul-betul menjadi pemilih yang cerdas, dan semakin dewasa berdemokrasi, dan semakin dewasa untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Baik, terima kasih, beri tepuk tangan Pak Amiruddin dari KPU, juga Pak Mustam, Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah, Zainal Zurianto atau Kak Inal, Kreatif Rena, dan juga pemilih cerdas. Terima kasih sekali lagi ya, Wi. Akhirnya kita sudah dapat dukung. Saya punya satu kutipan juga yang saya dapat di sini di Muhammadiyah. Saat itu saya dengarkan salah satu pengurus Muhammadiyah Sultra dan juga salah satu pendiri Universitas Muhammadiyah Kendari ini, almarhum Profesor Abdullah Al-Hadsah. Bahwa dari beliau adalah kita itu tidak akan terlepas dari yang namanya politik identitas. Tapi kita jangan sampai melupakan identitas politik. Bahwa sungguhnya politik adalah untuk kemaslahatan umat dan juga bangsa. Oke, sekali lagi saya Bayu Firmansyah, terima kasih. Dan saya Dewi Indahyanti, terima kasih telah bersama kami dalam gerakan Cerdas Memilih menuju Pemilih Cerdas. Jangan lupa Pesta Demokrasi 14 Februari 2024 nanti. Dan inilah akhir kebersamaan kita. Di akhir kebersamaan kita, inilah persembahan Make Happy. Kesedihan semua tak bisa kau ungkapkan, dan kita kan bicara, dengar hatiku. Kau bunuh dia, sesuatu yang ku sebut itu cinta. Yakinkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Biarkan waktu hapus aku. Sadarkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Biarkan waktu hapus aku. Wow, 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 Kawan, sudah waktunya, ini sudah saatnya
kita memilih untuk Indonesia. Menuju pemilih cerdas, kita bisa bersama. Radio Republik Indonesia, berikanlah hak pilihmu, berikanlah suaramu. Ayo semua bersuara di pemilihan umum 2024. Ayo semua melangkahlah menuju bilik suara. Gerakan cerdas memilih, cerdas memilih. Ayo kawan semua, kini sudah saatnya memilih Indonesia. Berikanlah suara.